Salam Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Putri Naja dapat kembali menyapa Anda. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Mereka dibentuk dari kesukaran, tantangan, dan air mata. Jika kamu ingin sukses, maka harus memiliki rasa ingin sukses lebih besar dibanding ketakutan untuk gagal. Berbicara mengenai kesuksesan, tentunya hari ini sudah bergabung bersama kami di Unhas TV, yakni tokoh yang berhasil sukses dan inspiratif tentunya, Direktur Utama PT Prima Pengembangan Kawasan, Bapak Dr. Akhirman SHMH. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Najwa. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih untuk Unhas TV telah memberi waktu ya. Luar biasa, terima kasih kembali Bapak. Gimana perjalanan menuju Unhas? Ya lumayan tadi kena macet jadi sempat deg-degan terlambat ke sini ya. Enggak apa-apa lah. Kita bakal setia menunggu Pak Akhirman untuk tampil di Unhas TV. Iya, karena secara kebetulan saya itu agak-agak takut kalau tidak disiplin. Luar biasa. Nah, inilah salah satu contoh yang berhasil membuat kesuksesan. Iya, salah satu. Luar biasa. Nah, sebelum kita membahas nih lebih dalam, mungkin Sobat Akademika Unhas masih asing dan mungkin belum tahu pribadi dari Pak Akhirman sendiri. Kita lebih tahu Pak Akhirman sendiri asalnya dari mana sendiri? Ya, baik. Baik Najwa, kalau saya sebenarnya lahirnya di kampung ya. Kampung yang sangat terpencil lah di Kabupaten Sopeng. Jadi ada kampung namanya Lakibung yang mungkin tidak akan pernah dikenal dan tidak akan pernah terkenal. Jadi lahir di sana tahun 1979. Nah, lalu gimana tuh? Kan kita seperti kita tahu ya, Bapak sendiri bukan alumni Universitas Hasanuddin sendiri. Bagaimana tuh sebelum masuk ke universitas, bagaimana tuh perjalanan waktu masih semasa sekolah mungkin? Kita tuh tahu tadi mendengar dari kampung, gimana tuh ceritanya? Iya, betul. Jadi mungkin yang pertama yang harus sampaikan bahwa ya kita sebenarnya tidak bisa memilih ya, harus lahir di mana, harus lahir dari orang tua siapa. Secara kebetulan saya ditakdirkan lahir dari kampung yang terpencil, yang listrik pun tidak ada. Kemudian dari orang tua yang serba kekurangan. Ya, saya kebetulan 10 hari sebelum saya lahir bapak saya sudah meninggal. Jadi sudah yatim, dalam keadaan yatim. Kemudian kami bertani. Kemudian ya alhamdulillah melanjutkan perjuangan itu, yang mengambil peran seorang ayah itu adalah ibu saya, seorang wanita yang luar biasa, yang juga tidak memiliki basic pendidikan. Jadi seorang ibu yang buta huruf. Jadi betul-betul saya terlahir dari keluarga yang memang dari si pendidikan tidak, basic pendidikan tidak ada. Kemudian saya juga tidak bisa melihat figur siapa yang bisa saya contoh waktu itu. Tetapi sebuah momentum yang membuat saya harus berjuang untuk merubah nasib. Saya kebetulan setiap pergi ke kebun tidak tahan panas. Jadi waktu itu akhirnya apa? Kalau kami di kampung itu tidak bisa menjadi seorang petani, ya pasti masa depan kami suram. Itulah kemudian yang mengilhami saya bahwa saya harus merubah nasib. Nah, bagaimana cara merubah nasib? Ya, tentunya melalui jalur pendidikan. Betul. Nah, jalur pendidikan inilah yang bisa membuat kita memperbaiki nasib. Ya, saya waktu itu ya sekolah di SD yang sangat terpencil, harus jalan kaki setiap hari ya sekitar 5 kilo. Kemudian dengan segala keterbatasannya, tetapi memang ya selalu saya sampaikan bahwa ya kita ini manusia hanya menjalankan skenario ya. Ada pengatur skenario, ada sutradara. Ya kenapa di sekolah saya ini alhamdulillah dengan segala keterbatasan itu kemudian ya saya termasuk anak yang ya istilahnya waktu itu kalau di level sekolah itu cukup cerdas lah. Karena ranking 1 mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 itu ranking 1 terus. Biasa. Dan mungkin gini, ada cerita unik juga Najwa ya, saya sampaikan bahwa salah satu yang membuat saya waktu itu memiliki nama di wilayah itu, dulu kan ada istilahnya lomba cerdas cermat P4 ya. Lomba cerdas cermat P4 itu zaman kami itu, kami datang bertanding. Untuk datang ke tempat itu bertanding harus sekitar 35 sekolah dasar SD waktu itu bertanding. Saya harus jalan kaki sampai 20 kilo. Didampingi guru. Setelah kami di lokasi, guru saya menyampaikan dengan ya termasuk merendahkan saya lah. Karena waktu saya sebagai juru bicara, ya kami datang ke sini hanya untuk turut ramai. Karena kami dari sekolah terpencil selalu terbelakang.
Tapi guru saya tidak mengetahui bahwa ya saya belajar. Ada 3 buku waktu itu, ada Undang-Undang Dasar, buku Pancasila, kemudian buku GBHN. Kalau saya hafal betul itu. Jadi 3 buku itu saya hafal. Jadi pada saat masuk lomba semua orang kaget. Kok ada dari SD terpencil ini? Semua pertanyaan dari juri saya jawab. Waktu itu kami berhasil juara 2, menyingkirkan 33 sekolah dasar yang lain. Nah, disitulah kemudian mulai menginspirasi bahwa ternyata di daerah-daerah terpencil juga ada istilahnya mutiaranya lah. Jadi waktu itu kulit saya agak hitam, dikenal waktu kalau bahasa Bugisnya lah bolong pintar katanya, bisa bersaing kompetisi gitu. Itu cerita uniknya waktu itu. Nah kemudian ya perjalanan itu ya sampai saya harus melanjutkan ke sekolah SMP waktu itu namanya SMP Pacongka, itu harus menyeberangi sungai. Luar biasa. Nyeberangi sungai, kemudian jalan kaki lagi ke sekolah, pulang balik tiap hari. Jadi sekolah itu sehari itu ditempuh. Nah, selesai kemudian melanjutkan perjalanan di SMA. Ke SMA pun ya seperti itu juga, tidak berhenti jalan kaki. Berjalan kaki kurang lebih 10 kilo, terus menunggu kendaraan angkot. Kalau tidak ada angkot, ya terpaksa harus terlambat sampai sekolah. Ya untung gurunya mengerti. Nah, kemudian saya belajar waktu itu betul-betul di kampung masih menggunakan pelita. Jadi nggak ada listrik. Saya ingat sekali di kampung saya itu masuk listrik itu tahun 2012 pada saat saya sudah menjadi manajer SDM di PT Pelindo Cabang Ternate waktu itu. Ibu saya nelfon, nah ini ada listrik, ambil, berapapun dibayar ambil. Karena saya merasa nggak begitu susahnya kami dulu tanpa listrik bisa belajar. Tetapi yang membuat bahwa ada semangat. Walaupun menggunakan pelita, tapi kok bisa ranking gitu loh, bisa masuk ya 5 besar lah di sekolah. Luar gitu. Biasa. Itu mungkin perjalanan pada saat masa sekolah. Nah, kan kita tadi mendengar dari daerah nih, dari daerah terus kita seperti kita ketahui Bapak merupakan kuliah di Unhas. Apa tuh yang terpikir seorang anak daerah ingin kuliah di Unhas dan apa yang membuat Bapak begitu besar untuk terus melanjutkan pendidikan? Nah, betul Najwa. Jadi ini sangat penting juga bagi teman-teman ya, khususnya teman-teman adik-adik misalnya mungkin ada pemirsa dari Unhas lah ya, mahasiswa yang khususnya dari daerah atau dari kampung, bahwa ya saya sebenarnya diuntungkan dengan program di Unhas. Saya lahir dari program matrikulasi, bebas tes waktu itu. Luar biasa. Kemungkinan kalau saya ikut UMPTN mungkin saya nggak lulus ya. Tapi karena ada program matrikulasi, ya saya memilih waktu itu. Dan ini juga ceritanya unik. Ya kebetulan kan saya kelas IPS. Jadi waktu SMA itu, yang diberi formulir untuk mendaftar itu adalah hanya anak-anak IPA. Ya namanya IPS mungkin kelas 2 lah. Tapi saya memang dasarnya kritis, saya langsung pergi protes. Pak, katanya ada formulir pendaftar, kok kami anak IPS tidak? Oh, kalian mau mendaftar juga? Iya Pak, mau dong. Nah, akhirnya waktu itu karena diberikan ya saya daftar lah, isi formulir daftar. Waktu itu ada lagi karena harus dibayar formulirnya 15.000, nggak punya duit. Betul. Nggak punya uang waktu itu. Tiba-tiba ada lagi tangan-tangan malaikat yang membantu. Ini diberikan, kemudian mendaftar, alhamdulillah lulus. Nah, inspirasinya kan memang ya kita tahu lah di Indonesia Timur yang paling terkenal kan di Unhas lah ya. Betul. Jadi ya pasti semua termotivasi, dan memang saya termotivasi waktu itu memilih Fakultas Hukum karena ada sebuah case waktu itu, informasi cerita yang saya dengar, ada kasus tanah bapak saya dikibulin gitu. Makanya tuh saya harus jadi pengacara ini. Betul, supaya kelak nanti saya bisa membela keluarga saya. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu akhirnya lulus masuk Unhas dengan status matrikulasi. Nah waktu itu matrikulasi kan enak karena 1 bulan sebelum orang kuliah itu kami sudah digembleng. Saya ingat sekali yang menginspirasi saya untuk bisa berbicara di forum-forum terbuka itu adalah Prof. Halida. Jadi pertama kali waktu itu beliau bawa materi kuliah umum, saya langsung acungkan tangan bertanya. Di situ muncul kepercayaan diri, walaupun waktu itu mungkin saya masih okot, saya namanya dari daerah, bahasa Indonesia juga belum terlalu terlatih. Tapi dengan kepercayaan, tepuk tangan semua teman-teman saya, seluruh matrikulasi. Makanya saya di matrikulasi tahun 99 itu sangat terkenal, namanya Ambos Saka. Apa itu? Ambos Saka namanya. Jadi kami dulu ada parodi, dan saya berperan sebagai Ambos Saka, kisah-kisahnya dari kampung. Jadi teman-teman dari kedokteran, dari MIPA, dan sebagainya itu kenal saya. Dan ini juga memberikan inspirasi bagi saya bahwa ternyata disitulah saya harus membangun kepercayaan diri. Walaupun dari kampung dengan segala keterbatasan, tapi real kita harus punya kepercayaan itu bisa survive. Luar biasa, ini keberanian yang sangat luar biasa. Betul. Nah, sudah masuk di kampus Unhas, semasa kuliah. Kalau kita boleh tahu, apakah seorang Pak Hirman ini semasa kuliah aktif di organisasi kah, atau seperti apa tuh semasa kuliah? Iya, jadi sebenarnya kalau ya saya tidak bisa mendeklarasi diri saya aktivis ya, karena kan waktu itu masih masa transisi lah, era reformasi kan 98, era reformasi masuk 99 sampai 99. Tetapi saya mulai terlatih di organisasi. Jadi
Ini cerita uniknya Najwa. Saya waktu masih habis keluar dari ospek, masih gondol-gondol ceritanya itu, kami melakukan demonstrasi di Kodam waktu itu ya. Jadi waktu itu kita lagi memprotes tentang Undang-Undang Pertahanan Negara. Saya langsung disuruh orasi oleh senior. Saya naik orasi bicara ya sampai mengkritik lah, ceritanya saya mengkritik. Nah, disitulah sebenarnya memulai saya bahwa oh, organisasi ini sangat penting. Nah, secara perkembangan juga di kampus ya di HMI ya, tapi tidak terlalu aktif, hanya ikut Bastra. Kemudian saya aktif di lembaga kemahasiswaan di Senat waktu itu. Senat mulai dari tahun 2000, kemudian pernah juga di Maperwa, pernah menjadi presidium Badan Eksekutif Mahasiswanya Fakultas Hukum. Kemudian sempat menjadi kandidat ketua Senat. Kandidat, tapi waktu itu kalah 13 suara. Tapi tidak apa-apa, jika sudah kandidat. Jadi saya memang lebih aktif di organisasi-organisasi di internal Fakultas Hukum waktu itu. Dan organisasi ini sangat-sangat membantu saya dalam berkarir. Nah, luar biasa Bung Ica. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, mungkin berbicara mengenai organisasi. Kita seperti kata sekarang sudah menjadi direktur utama. Apakah semasa kuliah itu kegiatan berorganisasi sangat mempengaruhi ke depannya? Mungkin bisa dibagikan kepada Sobat Akademika Unhas yang sedang aktif mungkin di organisasi atau mungkin yang baru ingin mau di organisasi, apakah itu penting? Ya, baik, betul Najwa. Jadi saya sebenarnya gini, saya ini berada di di persimpangan jalan untuk ukuran seorang aktivis ya. Di satu sisi saya gemar berorganisasi, dan di sisi lain saya harus juga mempercepat proses penyelesaian kuliah saya karena biaya. Ya walaupun waktu itu saya dapat beasiswa ya, alhamdulillah kita dapat beasiswa, tapi secara sisi ya orang tua saya harus cepat selesai karena ya orang tua tidak mampu lagi membiayai. Betul. Nah, saya katakan begini bagi adik-adik mungkin bahwa jangan takut berorganisasi karena organisasi itulah yang akan membentuk kita. Alhamdulillah saya dalam perjalanan karir di PT Pelindo ya, karena ini betul-betul ruang pengabdian luar biasa ke saya. Ya saya kenapa bisa cepat survive memegang amanah jabatan struktural itu karena memang sudah terdidik di organisasi di kampus. Jadi organisasi kampus dulu kan bagaimana kemudian kita diajari memimpin sidang, kemudian bagaimana kita bisa melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi antar senat misalnya, dan di forum-forum kita harus selalu tampil. Itu sangat membantu dan sebenarnya di dunia kerja juga itu yang sangat dibutuhkan. Jadi ya bukan mohon maaf saya tidak mengatakan bahwa terkadang kan ada orang misalnya dengan IPK 4,0, betul. Tapi ketika di luar mungkin kurang survive ya, bukan tidak survive, kurang survive. Tapi justru teman-teman yang memang mungkin dulu IPK-nya 2,75, tapi istilahnya yang penting persyaratan bisa mendaftar kan 2,75, tapi aktif di organisasi itu akan bahkan lebih survive. Jadi saya rasakan bagaimana kemudian leadership ini kan sebenarnya kalau dibaca di buku tidak akan istilahnya banyak hal-hal yang tidak kita dapatkan di teori dan sebagainya, tapi dipraktekkan. Dan itu saya dapatkan di organisasi. Luar biasa. Ya. Nah, kita telah bahas masa-masa kuliah. Sebelum kita lanjut lagi, apakah semasa kuliah itu ada cerita-cerita unik atau mungkin yang terkenang di Pak Ahirman sendiri yang mungkin bisa dibagikan? Oh iya, ada. Jadi sebenarnya gini, pilihan saya waktu dinyatakan lulus matrikulasi, waktu itu lulus bebas tes ya, saya itu takut ke Makassar karena nggak ada uang. Betul. Jadi waktu itu untuk dipertemukan dengan orang-orang yang selalu memberi inspirasi. Karena saya kan tidak memiliki latar belakang keluarga yang memang istilahnya bisa menjadi role model saya. Nah waktu itu ketemu, jadi sudah ke Makassar aja. Yang penting kamu bawa beras, bawa ikan kering, kamu sudah hidup di Makassar. Jadi itu motivasi yang luar biasa. Dan itu saya lakukan. Jadi saya ke Makassar itu membawa uang 700.000, tidak ada lagi tabungannya ibu di kampung untuk hidup survive di Makassar dengan modal itu. Terus cari kos-kosan yang paling murah yang di belakang workshop ini, dapat waktu itu kos-kosan namanya Pondok Sahara. Itu 150.000 satu tahun. Itulah yang kemudian menjadi bahwa memang sebenarnya kalau kita di Makassar ini yang penting kita bisa adaptif ya, beradaptasi ya pastilah kita bisa hidup. Nah, terus yang kedua terkait dengan di kampus. Kalau di kampus dulu ya saya ini inspirasi juga sama Prof. Ahmad Ali Al-Fatih almarhum beliau. Jadi beliau itu ketika mata kuliahnya saya pasti duduk di depan. Dan saya pasti bertanya,
Terkadang teman-teman saya jengkel, kita kan kuliah di ruang di Fakultas Hukum itu ada aulanya yang besar itu kita 200 sampai 200 lebih orang. Orang sudah mau pulang, saya masih acungkan tangan bertanya. Jadi aktif, jadi terbawa tadi saya bilang dari Prof. Halide yang membangkitkan kepercayaan diri saya untuk bisa berbicara ya atau speak up di depan umum. Setiap saya bertanya. Dan akhirnya apa? Hikmahnya bagi saya, setiap mata kuliahnya Prof. Ahmad Ali, saya tidak pernah ikut final. Kenapa? Karena pasti ada ujian lisannya, dan ujian lisannya pasti menjawab 5 pertanyaan bisa dijawab langsung dapat A, dan itu 4 mata kuliah. Jadi luar biasa sebenarnya itu. Nah, cerita yang luar biasa tentunya Sobat Akademika Unhas tentunya masih penasaran nih, kita bakal mengulik lebih dalam lagi, tapi setelah jeda berikut Pak ya, kita lanjutkan. Baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan melanjutkan cerita dan mendengar cerita luar biasa dari Bapak Dr. Ahirman, tapi setelah jeda pariwara berikut. Salam Sobat Akademika Unhas, masih bersama kami dalam Unhas Figur, tentunya masih bersama Bapak Dr. Ahirman SHMH. Kita lanjut lagi nih Pak Ahirman. Setelah mendengar cerita luar biasa perjalanan semasa kuliah, merintis karir, nah sekarang kita berjalan merintis karirnya. Bagaimana tuh? Akan kita lihat sekarang menjabat sebagai Direktur Utama. Apakah Pak Ahirman sendiri tadi kalau mendengar sih mungkin tentunya tidak menggunakan privilege ya kalau kita lihat tadi mendengar ceritanya. Bagaimana tuh merintis karir? Baik Najwa, jadi ya benar, nggak ada privilege sama sekali. Dari kampung ya siapa yang kenal saya di Pelindo dan sebagainya. Jadi saya akan memulai seperti ini, bahwa terkait dengan konteks karir sebenarnya, ya kita kan sebenarnya dalam hidup ini dibagi 3 zona waktu ya Najwa. Jadi ada past, present, dan future. Masa lalu kita, sekarang, dan yang akan datang. Masa depan. Jadi apa yang dibuat di masa lalu kita dan apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan menentukan masa depan kita. Dan itu saya alami sendiri. Saya alami sendiri bahwa ada satu keyakinan yang saya pegang selama ini dalam berkarir ya, bahwa saya itu selalu menggantungkan diri pada pemilik skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikan saya tempat terbaik. Karena kalau tidak, dari awal saya sudah gagal. Mungkin dari SD saya sudah lanjut SMP saya sudah kuliah. Karena itu, makanya itu kepercayaan saya tidak pernah khawatir dalam menjalani proses karir-karir ini. Nah, ya alhamdulillah saya sangat bersyukur di tempat kerja saya di PT Pelindo, ruang pengabdian yang luar biasa. Salah satu BUMN sekarang pasca merger ini adalah BUMN grade 2. Itu memang memberikan kita kesempatan berkarir dengan sistem meritokrasi. Bahwa siapa yang berprestasi, siapa yang memiliki berkontribusi, itulah yang akan diberikan amanah. Dan itu kita alami. Saya alhamdulillah, Najwa mungkin saya bisa bercerita bahwa saya pengangkatan pertama itu SK pertama saya Desember 2005. Dan kami melalui proses rekrutmen itu luar biasa. Kebetulan itu dilaksanakan di Baruga di Unhas. Jadi kami waktu itu seleksinya ikut seleksi 4.600 orang, sampai lulus terakhir itu 26 orang.
Jadi ya bayangkan itu proses seleksi yang sangat luar biasa. Namun kita tidak memiliki apa-apa. Nggak ada yang saya ya uang yang saya keluar ya uang PT-PT saya dari pondokan ke pelabuhan ya, yang lainnya nggak ada sama sekali ya, betul-betul. Dan itu dijalani juga 18 tahun mengabdi. Saya alhamdulillah diberi amanah untuk memegang jabatan struktural pertama, waktu itu namanya asisten manajer di Pelindo Cabang Bitung. Itu tahun Februari 2010. Saya ingat sekali karena waktu itu ya mendapat amanah itu kan sangat-sangat luar biasa. Sampai ya, sujud syukur lah kita kan untuk mendapatkan dan alhamdulillah berlanjut berproses terus. Jadi saya tidak langsung naik juga prosesnya dari awal, mulai dari pelaksana. Jadi itu yang saya katakan bahwa sama sekali merintis karir itu lah, berbuatlah, berkontribusilah buat tempat kerjamu. Itu pasti akan dinilai. Dan ada prinsip yang saya pegang bahwa ternyata memang kerja keras itu tidak akan ada yang menggantikan. Tidak privilege, tidak pendekatan, tidak istilahnya biasanya menjilat dan semuanya nggak ada. Kerja keras, dan itu pasti akan dinilai. Atasan kita akan menilai. Karena saya punya prinsip gini, jabatan itu adalah privilege atasan kita atau pimpinan kita. Kita nggak punya privilege untuk itu. Makanya ketika ada orang yang mendapatkan jabatan langsung jumawa atau kehilangan jabatan langsung stres, berarti tidak memegang prinsip itu. Yang menjadi hak kita adalah pegawai, karena itu berjuang, kita tes masuk. Tapi jabatan itu privilege pimpinan kita atau atasan kita. Ketika dia melihat kita mampu dan diberi, ya kita terima. Ketika pun itu diambil lagi, ya kita harus bersabar. Memang bukan hak kita. Yang hak kita adalah saya selaku karyawan. Karena saya berjuang, saya dites masuk. Ya banyak prosesnya, itu ada campur tangannya Allah itu yang bisa membuat saya misalnya lulus di situ, itu jangan diganggu. Tapi kalau jabatan ya setiap saat. Betul. Luar biasa. Kita berarti masuk di Pelindo dari bawah. Dari bawah. Terus dari plaza. Hingga sekarang menjadi direktur utama. Iya. Tentunya rintis karir yang panjang. Iya. Tentunya apakah dari seorang Pak Akirman sendiri adakah pernah tentunya mungkin mengalami struggle, dan bagaimanakah seorang Pak Akirman menghadapi struggle tersebut? Oh iya, pasti dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah proses itu struggle itu pasti kita hadapi. Tapi lagi-lagi tadi saya pegang prinsip itu, Najwa, bahwa ya dalam kita bekerja istilahnya silakan berkontribusi dulu lah. Nah, kemudian prinsip yang paling utama yang saya pegang selama ini tadi, bahwa ya sandaran saya itu adalah pada Sang Pencipta. Yakin bahwa Allah itu sangat sayang kepada saya loh. Itu selalu saya, makanya itu yang membuat saya bersyukur. Sangat sayang kepada saya dari lahir ya. Maksudnya lahir bapak saya sudah diambil. Ya berarti memang saya di keluarga itu lahir jadi terakhir. Makanya diberikan nama Akirman kan, Akirman. Jadi ya itu, dan pasti kenapa kemudian pendidik saya bisa bersekolah sampai lancar, kemudian sampai bisa selesai, dan hari ini saya bisa menuntaskan pendidikan S3 itu karena apa? Itu yang selalu membuat saya harus memberi inspiring terhadap ya yang senasib dengan saya, bahwa ternyata kalau kita di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Itu yang terus membangun kemudian motivasi saya, dan sampai ini makanya saya tidak pernah khawatir dengan hidup saya. Karena Allah bersama saya, Allah pasti akan memberikan tempat yang lebih baik, yang menurutnya saya bisa di situ bisa selamat. Karena kita kan memegang amanah jabatan itu kan, ya apalagi kita di BUMN ya, di BUMN itu kan secara prinsip mungkin kita bisa melihat ya resikonya sangat besar ya, resiko hukum dan semua itu bisa kita hadapi. Tapi ya dengan yakin bahwa Allah bersama kita, Allah sudah mengatur semua, ya pasti ya apapun yang terjadi ya pasti kita akan kuat menghadapinya. Gitu. Luar biasa cerita tentu yang sangat menginspirasi. Tentunya. Nah, kita penasaran nih, apakah seorang Pak Akirman sendiri apa ada nasihat terbaik yang mungkin yang pernah Pak Akirman terima, tentunya menjadikan Pak Akirman yang seperti yang sekarang? Pasti ada. Ya tentunya pasti yang pertama itu pasti dari orang tua ya, dari seorang ibu. Jadi ibu itu selalu berpesan bahwa jagalah selalu kepercayaan itu, nak. Ya, berbuatlah jujur, jagalah selalu kepercayaan itu, karena ya itulah yang akan mengantarkanmu untuk menjadi lebih baik. Kemudian dari sahabat juga saya pernah mendapat bahwa setiap mendapat amanah, doanya seperti ini, ya Allah, kalau memang ini cocok dan bisa memberi keberkahan kepada saya, berikanlah. Tapi kalau ini tidak memberikan keberkahan bagi saya, jauhkanlah. Itu doa yang selalu saya ucapkan ketika
sholat, ketika kemudian ada isu-isu mau dapat jabatan, nah itu. Jadi karena memang alhamdulillah perjalanan jabatan saya itu 18 tahun mengabdi di PT Pelindo. Ini sudah tahun ke-14 saya memegang jabatan. Jadi hanya 4 tahun staff waktu itu. Dan alhamdulillah bisa terjaga sampai hari ini dan mudah-mudahan akan terjaga seterusnya kalau diberi amanah. Amin, luar biasa. Nah, kalau kita kilas balik lagi sedikit. Nah, kan Bapak terus menjabat di Pelindo sendiri. Nah, terus kita juga ketahui baru-baru gelar doktornya pun baru-baru kemarin. Nah, bagaimana tuh menjabat seorang direktur kemarin, tentunya terus meneruskan program S3 dokternya. Apakah bagaimana tuh cara membagi waktu antara karir dengan pendidikan? Jadi gini Najwa, memang saya juga prinsipnya gini bahwa ternyata itu mimpi itu penting ya. Karena ketika kita bermimpi, kita pasti akan diberi kekuatan untuk bisa menggapai mimpi itu. Jadi saya sebenarnya gini, kenapa saya harus sekolah? Sebenarnya dari si karir kan ya cukuplah S1 kita sudah bisa berkarir di Pelindo. Betul. Karena memang persyaratan untuk bisa jabatan apapun di sana cukup S1. Tapi saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya sekali lagi kepada yang senasib dengan saya, yang kebetulan terlahir tidak dalam keadaan berkecukupan, tapi sangat-sangat berkekurangan, bahwa ya kita kalau menginginkan sesuatu dan kita berjuang, pasti akan kita gapai. Termasuk pendidikan saya kemarin. Ya mohon maaf, ya tinggal 1 bulan saya di DO sebenarnya kemarin di Unhas. Di Unhas. Tapi alhamdulillah karena banyak support, banyak dukungan, alhamdulillah kita bisa menuntaskan pendidikan doktoral ini. Jadi ya itu membagi waktunya sambil bekerja, kemudian setelah itu ya betul-betul kita disiplin. Karena memang prinsip hidup saya selama ini yang penting, segala sesuatu kita bisa gapai selama kita disiplin. Itu yang harus kita jaga. Itu yang selama ini yang saya pegang, makanya alhamdulillah bisa dituntaskan, bisa bekerja, bisa berkarir, kemudian dari sisi pendidikan juga bisa menuntaskan, istilahnya memparipurnakan, kalau saya istilahkan memparipurnakan pendidikan formal Najwa. Kan S3 itu sudah gelar tertinggi lah ya dunia akademik ya. Dia bisa. Itu. Luar biasa. Nah, tentunya kita bahas lagi mengenai di Pelindo sendiri. Mungkin banyak sekali sobat akademika Unhas, anak-anak Unhas mungkin yang ingin tertarik untuk join di Pelindo itu kan, kalau kita lihat dari luar sih banyak sekali rekrutmennya. Tapi kita bilang kayak, duh susah nih kayaknya nih masuk Pelindo. Kalau dari Pak Direktur sendiri gimana tuh? Iya, sebenarnya ya kita berbicara sebelum ini ke Pelindo secara khusus, kita bicara BUMN secara keseluruhan ya. Betul. Jadi ini, saya itu terus terang dulu terdoktrin di kampung bahwa ya nanti kita dianggap berhasil kalau jadi ASN, pegawai negeri gitu di kampung. PNS itu pegawai negeri ya, kalau ini ya PNS lah ya. Iya, betul. Ternyata saya sangat terbuka bahwa ternyata begitu banyak ruang-ruang pengabdian yang bisa membuat kita survive. Ya termasuk saya di Pelindo. Jadi saya masuk di Pelindo kan saya juga nggak tahu apa sih Pelindo. Pertama kali saya datang ke Pelindo, saya antar lamaran. Waktu itu kan belum lamaran saya antar lamaran. Ya setelah masuk di dalam ternyata banyak karir, dan yang paling yang membuat saya bahagia berkarir di BUMN itu adalah ketika kita masuk, yang namanya disiplin ilmu itu sebenarnya sudah tidak dilihat lagi Najwa. Artinya apapun penugasan itu harus dilaksanakan. Buktinya saya pernah ditunjuk jadi Direktur Keuangan di PT ISMA selama 2 tahun lebih, kemudian Direktur Operasi dan Komersial. Ya jabatan hukum saya misalnya, karena disiplin saya ilmu hukum, jabatan hukum saya di Pelindo itu dari 18 tahun mungkin hanya sekitar 6 tahun. Setelah itu di luarnya, di SDM, di Operation, kemudian pernah di keuangan. Ya alhamdulillah sekarang diberi amanah aja sebagai dirut. Itu artinya apa? Bahwa memang kalau kita di BUMN sebenarnya karir kita akan lebih terbuka. Ya, karena tadi sistem meritokrasi, siapa yang berprestasi yang akan diberi kesempatan dan peluang. Nah, kemudian nggak susah sebenarnya masuk Najwa, nggak susah. Kalau teman-teman mengatakan susah, nggak susah. Ya buktinya saya nggak punya siapa-siapa, tapi ya saya bisa masuk dan di dalam saya bisa survive. Saya bisa bersaing dan bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Nggak ada privilege sama sekali. Justru masuk BUMN paling enak, paling gampang, karena ya betul-betul yang dicari adalah tesnya terbuka, transparan. Nah, memang ya teman-teman ketika harus masuk di dalam ya harus memiliki nilai values. Karena kalau kita dimiliki values, tidak memiliki kompetensi, ya kita tidak bisa survive di dalam.
Nah itu. Luar biasa. Nah, terakhir nih sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Akademika Unhas, kiat-kiat dan mungkin pesan dari seorang Bapak Akhirman untuk pada Sobat Akademika Unhas yang ingin terus menuju karirnya sendiri. Oke, baik. Baik bagi sobat-sobat Akademi Unhas, mahasiswa, adik-adik saya yang mungkin sekarang lagi berproses. Jadi, satu mungkin yang harus saya sampaikan bahwa prinsip pertama itu di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Itu yang harus kita pegang. Yang kedua adalah kita harus yakin pada diri kita bahwa kita ini kan melaksanakan takdir. Skenario-skenario itu sudah ada yang mengatur. Kita percaya, tapi kita harus menyampaikan kepadanya. Harus berdoa, harus banyak menyebutnya. Ya supaya kita betul-betul bisa diberi ini. Nah, ketika kita mau berkarir di BUMN, sekarang BUMN itu melakukan transformasi. Dulu BUMN itu hanya fokus pada transformasi bisnis. Sekarang ada namanya transformasi culture, terkait dengan akhlak, terkait dengan values. Ya, itu yang harus teman-teman harus miliki. Yang selanjutnya adalah bahwa memang kita harus memiliki kompetensi, khususnya soft skill kita. Karena sekarang di BUMN pun seperti itu bahwa oke lah mungkin menerima fresh graduate. Fresh graduate itu harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah. Apa sih yang bisa meyakinkan bahwa di dalam itu proses belajarnya tidak lama gitu. Ya betul-betul harus kita memiliki istilahnya talent-talent yang mampu berkontribusi secara cepat. Nah, ini mungkin yang harus teman-teman miliki. Kemudian terakhir adalah saya punya prinsip hidup seperti ini bahwa setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang itu adalah guru. Jadi kita akan dimanapun kita berada, itu anggap itu adalah sekolah kita untuk terus belajar. Siapapun yang kita temui, kita harus belajar sama mereka. Apapun itu, apapun profesinya. Inilah prinsip-prinsip yang kemudian terakhir itu adalah disiplin. Itu paling sangat penting. Kita harus berdisiplin dalam setiap momentum, dalam setiap... Saya, Najwa, dalam keseharian saya, ketika misalnya rapat, ya saya minimal 10 menit sebelum rapat saya sudah di tempat. Terkadang saya dengan staf saya lebih duluan. Kemudian kedua, kita harus memiliki jiwa melayani. Apalagi sekarang kan zamannya handphone dan sebagainya. Saya itu kalau ada WA atau ada telepon, kalaupun saya tidak bisa ngangkat dan pasti secepatnya saya akan respon. Karena orang menghubungi kita, prinsipnya orang menghubungi kita karena dia butuh dan terkait dengan pekerjaan. Jadi itu prinsip-prinsip mungkin yang ingin saya sampaikan untuk kita kemudian bisa survive. Dan siapapun bisa. Saya tidak mengatakan sukses, karena sukses itu kan relatif, tapi survive di tempat kerja kita. Itu mungkin Najwa. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk hari ini. Najwa. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Tentunya banyak sekali pengetahuan, banyak sekali insight yang kita dapatkan dari Bapak Dr. Akhirman. Yang dapat saya kutip yakni ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, dan membuat mungkin menjadi kemungkinan besar, dan kemungkinan besar menjadi kenyataan. Saya Andi Putri Najwa Maklekura yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Najwa ya.